dalam sorga Allah sibukkan setiap hari, setiap saat, setiap detik dengan kesenangan demi kesenangan. Amin. Enggak mikirin nanam tembakau, enggak mikirin nanam padi ngerampek, enggak mikirin diarak kepeng, enggak mikir. Kenapa? Allah yang jamin orang yang berada di dalam sorga setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detiknya disibukkan dengan kesenangan demi kesenangan. Ingin masuk sorga ada syaratnya. Syaratnya nggak banyak, cuma seke. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala sairil alam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatidzah, seluruh panitia pengajian yang saya hormati, takmir musholla juga yang saya hormati, wabil khusus Adinda Al-Ustadz Muhammad Soleh yang juga saya hormati, para hujjat, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua, ibu-ibunda tercinta yang juga saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, pada pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majlis yang mulia ini, dengan harapan mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua, dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik bagi tiang pelunggung sami, qudwah panutan bagi tiang pelunggung sami. Mudah-mudahan tiang pelunggung sami kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Untuk menambah mahabbah cinta kita kepada baginda Rasul, yuk kita bersama-sama bersolawat. Niscaya kita ingin masuk rombongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Kencengan lagi yuk. Allahumma sholli sholatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah kulli ma'lumillah. Semoga Allah memasukkan kita semua. Allah semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua. Allah semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya
pidato lopan. Semoga Allah memasukkan kita semua. Allah, semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, kita masuk dalam rombongan baginda Rasul. Amin. Amin ya rabbal. Karena kalau kita masuk dalam rombongan baginda Rasul, Pak Bu, pastinya masuk surga. Amin. Karena di dunia ini yang disebut surga cuma dua. Di dunia. Kalau di akhirat memang itu sudah disiapkan yang namanya jannat, yaitu surga-surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu. Di mana surga yang pertama? Surga yang pertama itu adalah raudhah. Tahu raudhah? Tahu? Di mana raudhah? Di Bukit Arjuna. Di Madinah. Tepatnya yaitu antara mimbar dan rumahnya baginda Rasulullah Muhammad. Makanya Nabi itu sampai sekarang masih ditulis oleh yang mengurus tentang Masjid Nabawi. Apa tulisan itu? Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi, antara mimbarku dan rumahku, mimbar dan rumah baginda Rasul, tidak luas itu, hanya antara mimbar Nabi dan rumah Nabi, yaitu kalau tiangnya berwarna putih. Apa kata Nabi? Raudhatun min riyadil jannah, merupakan satu taman yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh, menyempatkan diri untuk sholat minimal 2 rakaat di raudhah. Sebab apa? Karena orang yang menginjakkan kakinya di raudhah tersebut, maka nanti di hari kiamat diharamkan jasadnya untuk dibakar oleh api neraka. Artinya dari dunia sudah berada di taman surga, hakikinya nanti di akhirat Allah berikan yang namanya surganya Allah Subhanahu. Makanya baru yang dulu jadi rumahnya baginda Rasul, sekarang jadi makamnya baginda Rasul, kuburannya baginda Rasul. Ketika kita datang ke Madinah berziarah ke makam baginda Rasul, dengan kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah. Nabi menyampaikan man zaroni ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati. Kata Nabi, barang siapa yang berziarah kepadaku walaupun aku sudah meninggal dunia, tetap mengucapkan salam kepadaku, niscaya bertemu dengan aku, kata Nabi, maka sama saja orang tersebut berziarah kepadaku di waktu aku masih hidup. Amin. Amin. Ya Rabbal. Pingin ziarah ke makam baginda Rasul Bapak Ibu? Pingin umroh? Arak kepeng? Arak kepeng? Di arak? Kalau nggak ada udah diem. Ingin doang. Iya. Siapa sih yang nggak kepingin ziarah ke makam baginda Rasul?
Semua kita ingin berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad dengan jalan kita haji atau kita umroh. Cuman kan ada syaratnya Pak Bu. Orang bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh dengan 3 syarat mutlaknya. Di dalam perjalanannya ini, yang pertama niat. Udah niat semua? Sudah. Kalau yang belum, ayo dari sekarang kita niat untuk menunaikan ibadah haji, minimal ibadah Ayo pasang niat baik-baik. Yang kedua, orang bisa berangkat menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Syarat yang kedua adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Alhamdulillah, kita sehat jasmani, kita sehat rohani, sehingga kita datang ke pengajian. Yang ketiga, nih, napi niki, jempol telunjuk. Kok jadi kepeng? Ternyata Ustadz Soleh bukan hanya orang Jakarta yang mata duitan, orang Bukit Arjuna juga mata kepengan. Buktinya saya begini katanya duit. Udah tahu ini jempol ini telunjuk, saya gesek kok jadi duit. Ya, yang namanya rumusnya Pak Bu, kalau jempol digesek dengan telunjuk jadi maknanya kepeng. Iya, kalau ibu-ibu mata kepengan wajar. Kenapa? Yang mengatur tentang rumah tangga belanjaannya adalah kaum ibu. Makanya wajar kalau ibu-ibu ini mata duitan atau mata kepengan. Tapi bapak-bapaknya juga ada mata-matanya juga. Iya. Kalau ibu-ibu dibilang mata duitan, bapak-bapaknya mata keranjang. Gak usah jauh-jauh, Ustadz Soleh masih bajang. Coba tawarin, mau lagi? Ya Ustadz. Iya mau lagi. Pada kan cetiang. Cuman kan takwa, takut kan istri tua. Takut sama istri tua, makanya cukup seke. Seke juga agak habis-habis Ustadz ya. Iya, subhanallah. Yang ketiga adalah manistata'a ilaihi sabila. Orang bisa menunaikan ibadah haji, minimal ibadah umroh dengan 3 syarat. Yang pertama niat, yang kedua sehat jasmani dan rohani, dan yang ketiga adalah punya ongkos. Sekarang kalau mau umroh pira? 35 juta. Itu gara-gara Siti Corona jahat. Dulu mah sebelum Corona 20 juta, 22 juta, 25 juta bisa berangkat. Sekarang setelah Siti Corona selesai, sekarang ongkosnya mencapai 35 juta. Jahat yang namanya Siti Corona. Ya Allah. Nah, kalau salah satu dari 3 ini nggak dimiliki Pak Bu, sampai kapanpun nggak bisa berangkat. Contoh, maaf, kita sudah berniat ingin menunaikan ibadah umroh. Karena kalau haji, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Artinya tanggal 9 Dzulhijjah itu merupakan puncak dari ibadah haji yang disebut dengan wukuf di padang Arafah. Karena Nabi menyampaikan al-hajju Arafah, yang namanya haji itu ketika wukuf di padang Arafah. Sekarang bisa kita berangkat tapi dengan jalan umroh. Umroh kapan saja tergantung nih. Betul. Sekarang niat kita sudah jasmani rohani sehat. Kepeng diarak. Berangkat enggak? Lumbar ndek? Ndek. Boro-boro mau ke Mekah, mau ke Peraya saja Pak Bu. Lamun diarak kepeng, ndek lumbar enggak berangkat. Naik sepeda motor harus beli untuk beli bensin diarak. Ya udah di rumah doang kan kita. Nah, kalau kita punya ongkos, niat ada, jasmani rohani sehat, insya Allah berangkat menunaikan ibadah umroh. Amin. Bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad. Sekarang niat ada, kemudian kepeng luwe, kepeng arak, jangankan cuma 35 juta,
Mau yang 100 juta pun, yang VIP 50 juta bisa. Arak kepeng, luwek kepeng. Tapi maaf, jasmaninya sakit. Jasmaninya stroke. Nggak bisa jalan. Berangkat enggak? Berangkat enggak? Oh, jasmaninya sehat, tapi rohaninya sakit. Jogang. Berangkat nih? Enggak berangkat. Makanya butuh yang namanya sehat jasmani dan sehat rohani. Sekarang kepeng luwe, jasmani rohani sehat, tapi enggak punya niat berangkat umroh. Berangkat enggak? Kepeng luwe, jasmani rohaninya sehat, enggak kepingin, enggak punya niat untuk berangkat umroh. Enggak berangkat kan? Nggak bisa. Kenapa? Mobil uangnya dibelikan mobil Fortuner, harganya 650 juta, padahal cuma 35 juta berangkat umroh. Bisa beli Fortuner seharga 650 juta, berarti umrohnya di atas Fortuner. Makanya tiga-tiganya ini harus berbarengan. Niat ada, jasmani rohani sehat, kepeng ara, ongkos ara, maka insya Allah berangkat umroh. Amin. Selain kita umroh Pak Bu, al umrotu ilal umroti kafaratun lima bainahuma. Yang namanya umroh ke umroh yang lain itu merupakan pelebur dosa. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Apalagi setelah umroh ke Madinah, berziarah ke makam baginda Rasul yang tadi saya sampaikan, yang kata Nabi, barang siapa yang berziarah kepadaku walaupun aku sudah meninggal dunia, faka'annama zarani fi hayati, sama halnya orang tersebut berziarah kepadaku di waktu aku masih hidup. Subhanallah, kalau kita sudah berziarah ke makam baginda Rasul Pak Bu, sudah melihat seperti Nabi masih hidup, dalam kitab berjanji dikatakan marra'a kaya sa'ad ya karimal walidaini haudukas sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. Subhanallah. Kata Nabi, marra'a wajhaka yas'ad, dalam kitab berjanji itu, yang mengarang kitab berjanji mengatakan sebagai mudhihah, sanjungan kepada baginda Rasul, orang yang pantas disanjung. Apa yang ditulis di sana? Barang siapa yang pernah melihat wajah Nabi, maka orang itu akan menjadi beruntung dalam hidupnya, selamat dari hidupnya sampai nanti ke akhir. Makanya berbondong-bondong kita berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad. Sekarang kita nggak bisa berziarah ke makam baginda Rasul, Bapak Ibu, sebagai ungkapan mahabbah cinta kita kepada baginda Rasul, maka kita memperbanyak baca solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Coba pira kali sejeluk semalam baca solawat kepada Nabi, Pak Bu? Pira kali? 100. Ustadz katanya 100. Bapak-bapak 100. Ina-ina pira kali? Tuh, Nabi yang mengatakan, Pak Bu, dalam kitab Lubabul Hadis, beliau bersabda, kata Nabi, man shalla alayya kulla yaumin alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Barang siapa
yang biasa baca solawat kepadaku istiqomah dalam sehari semalam tidak kurang dari 1000 kali. Tuh, pira kali? 1000 kali. 1000 kali. Baik secara langsung ataupun dikredit. Sekarang lagi musim kredit. Ya, jilbab dikredit, panci dikredit, motor kredit. Makanya bunyi motor kalau sekarang beda dengan dulu. Orang kalau punya uang dulu karena nggak ada kredit beli kontan. Kalau sekarang cash, kalau sekarang beli pakai kredit. Maka muji motornya itu dit kan begitu. Sila mau spontanitas langsung 1000 kali ataupun dikredit. Habis sholat zuhur 200, habis sholat asar 200, habis sholat maghrib 200, habis sholat isya 200, subuh kesiangan. Maklum sekarang lagi telih, lagi musim dingin. Subuh 200, kalau diakumulasi jadi 1000. Atau habis sholat subuh langsung 1000, atau habis sholat maghrib langsung 1000. Kapan saja baca sholawat sampai 1000, lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Apa kata Nabi? Orang yang telah membaca kepadaku setiap hari 1000 kali, maka orang itu tidak akan pernah meninggal dunia kecuali sudah diberikan kabar gembira oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Gampang sebenarnya masuk surga ya Pak Bu ya. Cuman kitanya yang bot. Iya kan? Iya. Padahal baca solawat, pakailah solawat Jibril yang paling mudah, yang paling pendek. Solawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali itu Pak Bu nggak nyampe setengah jam. Nggak nyampe setengah jam. Saya tadi buktikan dari Embung Muncan sampai ke Bukit Arjuna itu saya tempuh 15 menit. Saya baca solawat, alhamdulillah sampai di sini 800. Sampai di sini nih. Makanya selalu saya bawa tulang tasbih. Bukan berarti saya riak, tapi saya coba dari Embung Muncan sampai sini baca solawat dapat 800 kali. Itu duduk di mobil bari santai. Subhanallah. Kenapa? Karena ingin kita Pak Bu masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad. Yang Nabi sampaikan tadi, man shalla alayya kulla yaumin alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Orang yang baca selawat kepadaku setiap hari tidak kurang dari 1000 kali, maka orang itu tidak akan pernah meninggal dunia kecuali diberikan kabar gembira oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Amin ya rabbal. Makanya pertama taman sorga itu adalah di Madinah, yaitu antara mimbar dan rumah baginda Rasulullah Muhammad yang disebut dengan Raudhah. Yang kedua disebut dengan taman sorga adalah majelis taklim seperti tempat ini. Tempat ini adalah dinamakan dengan musolla.
Musola artinya tempat orang sholat berjamaah. Mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat di musola. Nah, sekarang kita pakai musola ini selain tempat sholat, dipakai untuk tempat kita menuntut ilmu. Karena ulama mengatakan al-qasdu fi talabil ilmi li izalatil jahli wa li mardatillah. Tujuan kita, Pak Bu, datang ke majelis taklim menuntut ilmu, baik tempatnya itu majelis taklim, musola, santren, ataupun masjid atau rumah, kita datang untuk menuntut ilmu. Dari pagi sudah dikerjakan pekerjaan rumah, yang nyetrika, yang nyapu, yang nyuci, yang masak. Setelah masak, sampun nyampah. Sampun nyampah. Sudah? Tiang di man. Karena saya nggak biasa nyampah kalau pagi-pagi. Ya Allah, Ustadz, dulu ketika saya sampai di Lombok pertama kali, hari Ahad saya nyampe, hari Seninnya diundang di daerah Renteng. Bilang selesai, begitu habis ceramah saya dipersilahkan oleh tuan rumah, yaitu diajak untuk masuk ke ruang tamunya. Silahkan Pak Kiai, kita duduk dulu sambil istirahat di ruang tamu, sekalian nyampah, kata beliau. Saya kaget itu. Ya Allah, saya udah ceramah 1 jam dengan suara yang lantang seperti ini. Kalau saya bicara ceramah itu kan biasa suara saya agak keras. Sudah ceramah 1 jam, tahu-tahu dibilang sampah. Dikira saya. Kok teganya ibu ini bilang saya nyampah, dikirain saya sampah. Ternyata diajak untuk sarapan. Itulah kayaknya bahasa di Indonesia ini. Alhamdulillah, termasuk bahasa Sasak. Makanya sampai sekarang saya belajar hampir tiap hari yang namanya belajar bahasa Sasak. Kalau kata orang Sasak mah berajah. Nggih. Tapi sampai sekarang nggak bisa-bisa. Subhanallah. Mudah-mudahan ke depan bisa bahasa Sasak. Amin. Amin ya Rabbal. Kenapa? Karena saya sudah merasa menyatu, betah di Lombok ini, Pak Bu. Karena tidak ada di daerah lain seperti di Lombok. Yang namanya pengajian ini mulai dari pagi, siang, sore, malam, terus dan terus. Yang ada pengajian seperti ini hanya di Lombok. Kalau di Jakarta, Pak Bu, maaf, paling habis sholat Jumat, paling hari Ahad orang libur kerja. Itu kalau hari-hari biasa di Arab. Tapi di Lombok luar biasa. Pagi ada, dimulai kadang maaf jam 6 sudah mulai ngaji. Kalau di Jelantik hari Ahad di Tuan Guru Sepadan Kathiron, jam 6 saya sudah ditelepon, cepat berangkat Pak Kiai, jam 7 Pak Kiai udah harus ceramah. Sampai jam 9 setengah 10 selesai nyampah. Berangkat lagi ke Embung Bengak. Di Embung Bengak dimulai jam 10 dengan Rotibul Haddad sampai selesai jam 1 sholat zuhur berjamaah, baru dipesaji lagi bekelor. Selesai jam 2 berangkat lagi kemana? Kadang di Lajut, kadang di Kawo, kadang di mana tempat. Jam 2 ngaji lagi. Jam 4 selesai sholat asar, bekelor lagi. Subhanallah. Selesai, kadang gak pulang ke rumah, cuman tiduran, kadang nyari masjid, nyari musola. Kalau tempatnya dekat gak pulang ke rumah, efisien waktu. Habis isya ngaji lagi. Ada yang maaf kalau kata orang Lombok zikiran yang meninggal. Kadang ada orang mau berangkat umroh, kadang ngurisan, ngundang tuan guru, ngundang kiai. Ceramah lagi sampai jam 10. Selesai ceramah lagi, bekelor lagi.
Bedahar. Makanya jadi mukoh tiang di Lombok ini. Gara-gara sehari ngisi pengajian 4 kali, makan 4 kali. Ya Allah, jadi mukoh begini nih. Alhamdulillah. Disinilah betahnya saya Pak Bu. Kenapa? Ilmu ini sangat bermanfaat. Kalau di Jakarta kadang maaf nggak tiap hari. Kalau saya alhamdulillah hampir tiap hari karena diundang untuk mengisi pengajian di kantor-kantor. Hanya kultum, sholat zuhur berjamaah, kemudian habis sholat zuhur assalamualaikum belum zikir langsung berdiri untuk memberikan pengajian. Itu pun dikasih waktu cuma setengah jam. Selesai sholat ba'diyah langsung pulang ndik bekelor. Spesialnya itu di Jakarta. Cuman maaf, kalau di Jakarta ya beda penghidupan dengan di Lombok. Nggih. Saya Pak Bu natahaddas bin nikmah Ustaz, selama di Lombok sudah 1,5 tahun ini berada di Lombok, belum pernah beli yang namanya beras walaupun 1 kilo. Belum pernah. Kalau di Jakarta harus beli, kalau nggak beli nggak makan. Tapi kalau di Lombok, alhamdulillah, pulang ngaji tahu-tahu ada yang gotong ke mobil. Nggak sedikit, kadang sampai 50 kilo, 30 kilo. Sementara maaf, saya nggak pernah makan di rumah. Terus dikemanain itu yang namanya beras? Dituker kancek kepeng. Subhanallah, saya pernah habis ngerampek, pernah dapat sampai 700 timbang, 700 kilo, 7 timbang. Mau dikemanain itu? Saya sudah kasih di Embong Bengak, sudah kasih ke Embong Muncan, sudah kasih di Embong Gente, sudah kasih di Jeruju istri-istrinya Abah Tuan Guru Makmur. Masih banyak, masih luwe. Akhirnya ada yang nawar. Alhamdulillah. Inilah Lombok Pak Bu. Makanya saya betah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita berada di satu taman yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempatnya? Ketika kita duduk di majelis taklim. Karena al-qasdu fi talabil ilmi, tujuan kita datang ke majelis taklim, baik tempatnya itu musholla, santren, masjid, maka tujuan yang pertama liizalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan kita ngaji, alhamdulillah kita tahu tentang ilmu agama. Alhamdulillah. Karena disinilah diajarkan tentang syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad. Kita dimotivasi, didorong supaya apa? Jadi rombongan baginda Rasulullah Muhammad. Yang kedua, tujuan kita datang ke majelis taklim yang kedua adalah wali mardhatillah, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Kalau kita dapat ridho Pak Bu, setiap hari ziyadatul khair, terus bertambah kebaikan demi kebaikan kita. Alhamdulillah. Contoh ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah. Duduk dengan rapi. Begitu saya datang disambut dengan solawat, bertemu dengan saya seakan-akan ibu sudah akrab dengan saya. Padahal baru 2 kali saya datang ke sini, tapi seakan-akan sudah lama kenal. Kenapa? Karena ada ikatan batin sesama kita hamba Allah, yaitu bersaudara sesama umat Islam. Seakan-akan tidak asing bagi ibu-ibu. Tadi semuanya oh Pak Kiai, oh Pak Kiai, Pak Kiai. Padahal ya Allah baru 2 kali saya kesini, tapi seakan-akan sudah lama kita kenal. Beda dengan yang sering nih. Kalau ibu ini tiap hari ketemu. Tapi itulah nikmatnya kita ngaji Pak Bu. Kenapa? Nabi yang menyampaikan. Kata Nabi, nadhruka ila wajhil alimi khairun min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Subhanallah.
memandangnya kalian kepada wajah tuan gurunya, kepada wajah ustadznya, kepada wajah kiainya, kan itu hanya panggilan saja. Kalau di Sumatera dipanggil dengan panggilan Buya, kalau di Jawa Barat dipanggil dengan panggilan Ajengan, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Madura dipanggil dengan panggilan Kiai. Begitu masuk Lombok dipanggil dengan panggilan Tuan. Semuanya itu adalah ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itulah pewaris dari Nabi kita Muhammad. Hanya sebutan, tapi bapak dan ibu nadzruka ila wajhil alimi, memandangnya kalian walaupun hitopnya kah satu, tapi ini untuk kita semua sebagai umatnya baginda Rasul. Nabi yang menyampaikan, memandangnya kalian kepada wajah tuan gurunya, siapapun itu tuan gurunya. Mau yang bajang, yang lingsir, yang gagah, yang jelek. Tahu deh tiang masuk yang mana ini? Masuk yang mana saya Pak Bu? Amin ya Allah ya Rabb. Memandangnya kalian kepada wajah tuan gurunya, begitu nyampe disambut, apalagi dengan sambutan yang sangat meriah, baca sholawat dipandu oleh Ustadz Soleh. Memandang bapak dan ibu sekalian kepada wajah tuan gurunya, siapapun tuan gurunya yang datang ke tempat ini. Apa kata Nabi? Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Pahalanya bapak dan ibu hanya memandang saja lebih baik ketimbang bersedekah 1000 jaran, 1000 kuda, yang kuda tersebut diperuntukkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Hanya memandang saja. Makanya terus pandangin. Jangan pernah berkedip. Itu hanya memandang Pak Bu. Belum lagi ketika ibu bapak duduk mendengarkan tausiahnya, ilmunya. Subhanallah. Coba kita bertanya pada diri kita Pak Bu, pernahkah kita bersedekah 1000 jaran? Pernahkah kita bersedekah 1 jaran? Sekek jaran? Dikman? Sekek bembek? Dikman juga? Sekek manuk? Sampun kalau sekek manuk. Iya. Tapi ini pahala kita Pak Bu, memandang wajah tuan gurunya, lebih baik bersedekah 1000 kuda, dan kuda tersebut diperuntukkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu bapak dan ibu duduk, subhanallah. Masih dalam kitab Lubul Hadis beliau menyampaikan baginda Rasul, julusu sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Wa fi riwayatin ukhra khairun laka min alfi raqati nafilatin. Duduknya kalian walaupun khitobnya kepada satu orang, tapi ini untuk kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Yang Nabi sampaikan, duduknya kalian wahai umatku, kata Nabi, saatan di majelis taklim 1 jam saja, apalagi lebih dari 1 jam. Dari jam pira duduk di sini? Dari jam pira? Jam 10 sampai jam pira nanti? Sampai jam pira? Jam 5. Kelamaan tahu. Sampai jam sekek. Atau setelah azan zuhur selesai. Duduknya kalian di majelis ilmu seperti sekarang ini Pak Bu, 1 jam saja, apalagi lebih. La tamussu qalaman wa la taktubu harfan. Enggak bawa buku, enggak bawa pulpen, enggak menyentuh, enggak mencatat walaupun 1 huruf. Hanya mendengarkan, pasang telinga baik-baik. Pasang telinganya itu kalau mau ke majelis taklim lewat jurang jaler beli garam. Bari nyender, bari merem. Arandi. Yang bari merem. Ya seumpama, walaupun ngantuk seumpama, tapi tetap duduk di majelis taklim. Kata Nabi, khairun lakah, lebih baik bagimu ketimbang memerdekakan 1000 budak pahalanya. Amin. 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 Ya Rabbal.
Bahkan Nabi sampaikan Pak Bu, di riwayat yang lain dikatakan duduknya kita seperti ini, walaupun nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, nggak mencatat walaupun satu huruf, hanya pasang telinga baik-baik mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita semua, lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Amin. Ayo kita bertanya kepada diri kita, pernahkah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Pernah Pak Bu? Bapak pernah Pak? Ndek. Pada kan jetiang. Siapa di dunia ini yang pernah sholat sampai 1000 rakaat? Nggak ada. Ini kita duduk seperti ini, udah duduk dengerin. Ya kadang alhamdulillah dapat yang namanya pokari suwit, dapat segala macam, belum lagi nanti dipesaji. Ini duduk kita ini lebih baik ketimbang sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Alhamdulillah. Kita paling banyak sholat sunnah cuma 23 rakaat, yaitu bulan suci Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih. Itu pun maaf kadang pertama, kedua, ketiga doang. Kesananya mah wes bablas. Iya kan? Iya. Pertamanya doang rajin, seminggu pertama rajin. Oh, udah kesananya mah, ya Allah, udah males-malesan. Itu mah di Jakarta. Di Lombok mah ende, di Lombok mah enggak beda pada doang. Subhanallah. Nih, kita seperti ini Pak Bu, lebih baik ketimbang sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Kenapa? Dengan kita ngaji kita tahu tentang ilmu agama. Coba kalau kita nggak ngaji, nggak tahu, nggak ada yang namanya ilmu itu datang dengan spontanitas, otodidak. Pastinya harus dicari. Di mana ada majelis taklim, di situ kita hadir. Di mana ada tempatnya ilmu, di situ kita hadir. Maka disitulah kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu, yang disebut al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi ada orang di satu tempat, katakan di satu dusun, ada yang alim, ada yang punya ilmu. Berarti orang itu, kampung itu, dusun itu sudah dikirim oleh Allah cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itulah Pak Bu, dengan kita ngaji, kita akan tahu tentang ilmu agama, tentang halal haram, tentang hak batil. Tahu kita mana perintah, mana yang larangan dari Allah. Inilah gunanya kita menuntut ilmu. Kita gak usah jauh-jauh Pak Bu. Kita sholat, kan ada syarat, ada rukun. Betul? Syarat artinya pekerjaan sebelum melaksanakan sholat. Rukun berarti pekerjaan yang masuk ke dalam area sholat. Nah, sebelumnya ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama harus suci dari najis. Harus suci dari najis, ya kan? Harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas. Artinya kita harus punya air wudu. Nah, sekarang furudul wudu ikam. Berapa fardunya wudu? Nah, kalau ngaji kan tahu. Kalau yang nggak ngaji diem doang. Iya kan? Nah, inilah gunanya kita datang ke majelis makanya Pak Bu, luar biasa pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka disinilah yang disebut taman sorga yang kedua adanya di Bukit Arjuna, yaitu di majelis taklim. Ini alhamdulillah. Walaupun maaf bangunannya belum selesai, tapi walaupun demikian Pak Bu, ini termasuk taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sudah terbiasa berada di taman surga, maka nanti di akhirat Allah akan berikan surga yang hakiki, surga yang benar. Amin. Nah, makanya kita ingin jadi rombongan baginda Rasulullah Muhammad. Kalau dalam kitab berjanji dikatakan al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang baca sholawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad.
Makanya Pak Bu, biasakan kita baca sholawat kepada Nabi nggih. Minimal 1000 kali dalam sehari sama dengan sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat yang paling pendek agar kita masuk dalam rombongan baginda Rasulullah Muhammad. Allah kasih bayangan Pak Bu kepada kita. Kalau kita ada yang meninggal, baca surah Yasin, kumpul baca surah Yasin. Bagaimana cerita tentang surga itu ada di dalam surah Yasin. Apa kata Allah? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sepi. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Terpaksa. Kata Allah, sesungguhnya orang yang masuk ke dalam surga karena sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya banyak, imannya mantap, ngaji jalan terus, ibadah jalan terus, maka di dalam surga Allah sibukkan setiap hari, setiap saat, setiap detik dengan kesenangan demi kesenangan. Amin. Enggak mikirin nanam tembakau, nggak mikirin nanam padi ngerampek, nggak mikirin diarak kepeng, nggak mikir. Kenapa? Allah yang jamin orang yang berada di dalam sorga setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detiknya disibukkan dengan kesenangan demi kesenangan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di dalam sorga itu bapak ibu ini, ibu-ibu ini yang masuk ke dalam surga jadi ratunya bidadari. Amin. Walaupun sekarang sampun lingsir, sudah keriput, maaf, gigi sudah ompong, datang ke pengajian jalannya sudah bongkok, begitu sampai di pengajian duduknya nggak bersila, bisanya hanya ngelun. Ya sila nggak apa-apa, yang penting masih mau ngaji. Walaupun demikian Pak Bu, nanti masuk surga balik lagi ke 33 tahun. Artinya apa? Sedang kenceng-kencengnya. Dunia glowing dibandingkan nanti di surga, glowingnya dunia nggak ada apa-apanya. Dunia cantik, tapi nanti masuk surga lebih cantik lagi daripada bidadari. Amin. Walaupun sekarang maaf, wajahnya pas-pasan. Ya artinya nggak cantik lah, katakanlah biasa-biasa saja. Bahkan kategori maaf, katakanlah hitam mukanya. Tapi masuk surga Pak Bu, kembali 33 tahun dengan wajah yang berseri-seri, yang sangat cantik, lebih cantik daripada bidadari. Amin. Dibayangkan bagaimana yang namanya bidadari, begitu minum masuk air ke mulut, ke tenggorokan, ke dalam perut transparan kelihatan. Saking cantiknya itu yang namanya bidadari. Ibu lebih cantik daripada bidadari. Amin. Bahkan maaf, nanti masuk surga bersama dengan suaminya, di dalam surga tersebut jadi ratunya bidadari. Uncang-uncang kaki doang, tinggal nyuruh. Pelayannya adalah bidadari. Kalau kita sekarang mau punya pelayan harus bayar, harus digaji, betul. Tapi nanti di surga nggak usah ngegaji, tinggal kita menyuruh, dilayanin oleh yang namanya bidadari. Kenapa? Nabi yang sampaikan, wa zuyyinal jannah bil hur wal kusur. Surga itu sengaja Allah hiasi dengan istana-istana yang mewah dan bidadari-bidadari yang cantik. Ustadz Soleh meninggal dunia, mudah-mudahan masih lama, 100 tahun lagi. Amin. Amin. Karena beliau yang memfasilitasi kita untuk ngaji setiap hari Selasa, tidak pernah kenal lelah, nggak bisa dihubungin, datang ke rumah saya. Pagi udah datang beliau. Handphone Pak Kiai katanya sulit untuk dihubungin. Tahu-tahu jam 8 sudah di rumah saya. Beliau takut nggak datang, sehingga diparanin saya, disamperin ke rumah. Alhamdulillah saya lagi ngopi di rumah, bertemu dengan beliau, ngajak untuk hadir hari ini. Beliau meninggal dunia masih lama, mudah-mudahan amin. Karena memfasilitasi kita semua untuk ngaji,
maka beliau dapat ridho dari Allah, masuk surga 40 bidadari mendampingi beliau. Amin. Amin. Ya Rabbal. Apakah istri beliau yang dari dunia cemburu? Enggak. Kenapa? Karena Allah yang kasih tahu dalam Al-Quran, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Bagi mereka yang berada di dalam surga, suami-suami dan istri-istrinya walaupun didampingi oleh bidadari. Banyak bidadari yang mendampingin Ustadz Soleh. Istrinya juga menyaksikan apa kata Allah. Mereka selalu bersenang-senang di atas tempat-tempat tidur yang disediakan oleh Allah. Di dunia tidur di atas spring bed. Enak. Iya kan, apalagi spring bednya merek Island. Oh, harganya sekarang bisa mencapai 15 juta. Saking tidur nyenyaknya di atas spring bed Ireland, kadang lupa nggak bangun sholat. Apalagi musim Subhanallah. Tapi di surga Pak Bu selalu bersenang-senang di atas tempat-tempat tidur yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau Pak Kiai yang meninggal dunia, mudah-mudahan masih panjang umur. Amin. Amin. Ya Rabbal. Dapat ridho dari Allah, masuk surga insyaallah, didampingin oleh 100 bidadari. Amin. Ya Rabbal. Paling kata Ustadz Soleh, kok banyak banget Pak Kiai, orang saya yang ngomong Ustadz, tergantung saya. Nah, inilah bayangan, gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah. Apakah maaf nanti ibu-ibu di sana akan cemburu? Enggak ada cemburunya. Kenapa? Ibu sudah jadi ratunya bidadari. Amin. Ya Rabbal. Tidak cukup sampai di situ. Apa kata Allah masih dalam surah Yasin? Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Bagi mereka yang berada di dalam surga selalu tersedia buah-buahan, makanan apa saja yang diinginkan. Mau anggur, ada anggur. Mau pisang, ada pisang. Mau jeruk, ada jeruk. Mau buah tin, buah zaitun, ara di sini. Belum, nanti insya Allah. Iya. Iya kan, kalau sekarang kita mau beli anggur Pak Bu, lumayan harganya 40.000 ya kan, 1 kilo. Tapi nanti di sorga tinggal punya keinginan, saya pingin makan anggur, datang bidadari bawa anggur. Amin. Ya Rabbal. Ini jaminan dari Allah dengan firman-Nya, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Akhirnya apa kata Allah? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan, kesejahteraan silakan kau nikmati, wahai hamba-hambaku, termasuk yang ada di Bukit Arjuna, di dalam surganya Allah yang sangat penuh dengan kenikmatan tersebut. Amin ya Rabbal. Sekarang yang menjadi pertanyaan, pingin nggak masuk surga? Pingin masuk surga? Ada syaratnya. Iya, ada syaratnya. Ibarat ibu bapak mau ke pasar, syaratnya bawa napi, bawa kepeng kan? Kalau bawa kepeng nyampe di pasar, ibu bisa beli yang namanya kando, ragi, apa yang diinginkan bisa. Tapi kalau nggak bawa kepeng, nggak dapat. Begitu juga dengan kita Pak Bu, ingin masuk surga ada syaratnya. Syaratnya nggak banyak, cuman seke. Bener? Pengen tahu? Nanti jam 3. Syaratnya cuma 1, mati dulu. Ayo. Ya sekarang kalau hidup surga dari mana? Kalau sudah meninggal dunia baru ketahuan sa'idun am syaqiyun, jadi orang yang beruntung atau jadi orang yang celaka. Yang beruntung karena amalnya, karena keimanannya, amal solehnya banyak, dapat ridho dari Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
kalau celaka karena perbuatan selama hidupnya maksiat dan munkarat, maka dapat dosa, dan dosa tersebut dibalas oleh Allah dengan nerakanya Allah yang siksanya sangat pedih. Na'udzubillahi min. Makanya kita minta kepada Allah, semoga kita jadi rombongan baginda Rasulullah Muhammad, menjadi rombongan para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah. Kenapa Pak Bu, wali-wali Allah ini adalah kekasih-kekasih Allah, orang-orang pilihan yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun seperti beliau meninggal dunia, katakanlah yang dekat dari sini adalah makam Ketak. Kita sering berziarah ke sana. Tapi walaupun sudah meninggal dunia karena kesolehannya tersebut, maka masih memberikan manfaat untuk yang hidup. Buktinya kanan kirinya masih ada yang dagang, yang jualan, nggih. Ya kan? Ada yang jualan buah, ada yang jualan mainan, ada yang jualan kacamata, topi, segala macam. Berarti masih memberikan manfaat untuk yang hidup. Kalau kita Pak Bu mati, dikubur, ada di kuburan kita yang dagang, yang jualan. Ada? Ada. Yang jualan bembek doang. Insya Allah. Nah, makanya kita minta juga agar kita dapat keberkahan masuk dalam rombongan, yaitu para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Yang terakhir tadi saya selalu baca bawah ini, semoga kita masuk dalam rombongan, yaitu para alim ulama. Kenapa? Al ulama warathatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris dari Nabi. Yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasul adalah para ulama. Sehingga ulama mengatakan laulal ulama lakanan nasukal bahaib. Kalau di dunia ini seumpama enggak ada ulama, maka laksana kehidupan manusia persis seperti kehidupan binatang. Artinya apa? Karena enggak ada yang mengajarkan tentang kebaikan, tidak ada yang mengajarkan tentang hak dan batil, maka kehidupannya persis seperti kehidupan Tapi Ustadz, alhamdulillah kita mengerti tentang ilmu agama. Mudah-mudahan kita masuk dalam rombongan para alim ulama yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Yang terpenting jangan sampai ditinggalkan yang namanya ngaji. Serepot apapun kita, tetap kita hadir ke pengaji. Oh, kita bisanya hanya 1 pekan sekali, setiap hari Selasa, silahkan. Apalagi seumpama bapak dan ibu saya bisanya 3 hari sekali, alhamdulillah. Oh, saya mah setiap hari pakai ngajinya, lebih lagi alhamdulillah. Kadang sehari 3 kali, lebih lagi. Itulah pahala yang banyak didapat sebagai amal soleh, nanti bekal kita untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu. Sebab bapak ibu, ketika kita meninggal dunia ini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau kita sudah mati meninggal dunia Pak Bu, tidak ada yang berguna dunia ini Pak Bu. Kepeng enggak berguna, enggak dibawa mati. Kalung ibu yang dipakai 20 gram enggak dibawa mati. Iya. Semua yang ibu pakai enggak dibawa, yang dipakai oleh bapak enggak dibawa, rumahnya enggak dibawa, kendaraannya enggak dibawa, yang punya istri, istrinya enggak dibawa. Sampai di kuburan doang begitu juga kalau suaminya yang meninggal, istrinya memang nangis sampai di kuburan doang, pulang udah selesai. Apalagi yang laki-laki meninggal dunia, istrinya yang meninggal duluan, belum genep 40 hari udah melari malik. Iya, contoh seperti tiang ditinggalkan oleh istri tercinta. Ya Allah, galau. Hidup sendiri enggak enak kayak angka 1. Makan sendiri, tidur diarak kance. Makanya alhamdulillah dapat jodoh lagi, masih laku.
walaupun sampun lingsir. Amin ya rabbal. Makanya jangan sampai ditinggalkan yang namanya ngaji. Kenapa? Kalau ketika kita nanti meninggal dunia, la yanfa'u malun wala banun, harta benda kita enggak berguna, anak keturunan enggak berguna kecuali yang mendoakan kepada orang tuanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat, artinya bawa amal soleh. Nanti amal soleh lah nanti yang akan menemani kita dan kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat wal afiat, panjang umur, diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah, baik bisa menunaikan ibadah haji, minimal ibadah umroh. Kita banyak bersedekah, berinfak sebagai bekal kita nanti ketika kita meninggal dunia. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.